Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nats kita hari ini adalah ayat 12. Lalu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di atas Mispah dan Sen, lalu menamainya Eben-Hezer, sebab katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Renungan hari ini berjudul, Tuhan masih menolong. Pernahkah saudara kehilangan harapan seperti melewati jalan buntu?
Israel pernah, bahkan berkali-kali. Bagian firman Tuhan yang kita dengar adalah pengalaman bagaimana umat Israel yang sudah berkali-kali mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, frustrasi menghadapi keadaan hidup mereka, yaitu berada dalam penindasan orang Filistin. Walaupun mereka mempunyai tabut perjanjian sebagai simbol hadirat Allah dalam hidup mereka, tetapi mereka masih mencari pertolongan dari ilah-ilah lain seperti Baal dan Asitoret. Samuel menyerukan pertobatan, mengundang mereka ke Mizpah untuk menyatakan penyesalan dan berbalik kepada Allah. Mereka taat, lalu bertobat, meninggalkan semua berhala, dan melakukan puasa, doa, dan minta pertolongan Tuhan. Orang Filistin marah dan menyerang mereka, tetapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menjawab doa mereka, dan orang Filistin dipukul mundur dan kalah. Mereka dilepaskan dari penindasan Filistin. Daerah-daerah Israel yang dikuasai orang Filistin berhasil direbut kembali, dan selama hidup Samuel, mereka hidup aman dan damai. Samuel kemudian membuat tugu peringatan akan kasih setia Tuhan pada umat yang berbalik kepadanya, dan menamai tugu itu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dengan mendirikan batu ini, Samuel menciptakan sebuah tugu peringatan fisik untuk mengingatkan orang Israel tentang kesetiaan dan pertolongan Tuhan hingga saat itu. Saudaraku, kemenangan, keamanan, kedamaian, dan pembebasan adalah hasil campur tangan Tuhan, bukan usaha kita semata-mata. Penting untuk membuat sesuatu yang dapat mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan. Mungkin berupa gambar yang diberi bingkai atau catatan dalam jurnal kita. Itu akan mengingatkan kita dan anak-anak kita serta generasi mendatang bahwa pertolongan Tuhan itu konstan dan Allah dapat diandalkan. Pengingat ini mendorong kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan telah membimbing dan menolong kita di masa lalu. Saudara pasti pernah mendengar atau menyanyikan lagu rohani atau himne yang berjudul Come Thou Fount of Every Blessing. Di dalam bahasa Indonesia, dalam Kidung Jemaat 240 diberi judul Datanglah Ya Sumber Rahmat. Lagu ini ditulis pada tahun 1758 oleh Robert Robinson, seorang pendeta dan penulis himne dari Inggris. Robinson lahir pada tahun 1735 di Inggris dan menjalani kehidupan awal yang penuh gejolak, ditandai dengan pemberontakan dan kurangnya komitmen pada Tuhan. Namun hidupnya berubah drastis setelah mendengar khotbah dari pendeta terkenal bernama Josh Whitefield, yang menyebabkannya bertobat dan menjadi orang percaya pada usia 20 tahun. Robinson menulis himne tersebut saat ia berusia 22 atau 23 tahun, tak lama setelah pertobatannya. Himne tersebut mencerminkan rasa syukur dan kerendahan hatinya yang mendalam, serta kerinduannya untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam lirik lagu itu, ada anak kalimat, "Di sini kuangkat Ebenezerku," merujuk pada 1 Samuel 7 ayat 12, nats kita hari ini. Samuel mendirikan sebuah batu sebagai peringatan atas pertolongan Tuhan. Selama berabad-abad, Come Thou Fount of Every Blessing, himne ini tetap menjadi nyanyian pujian yang disukai dalam ibadah Kristen. Lagu ini dihargai karena bahasanya yang puitis dan ekspresi iman yang tulus. Robinson sadar bahwa kadang ia berjuang dengan keraguan-raguan pada Tuhan. Itu tersirat dalam baris lirik lagunya. Cenderung mengembara, Tuhan, aku merasakan, cenderung meninggalkan Tuhan yang kucintai. Dalam lagu bahasa Indonesia diterjemahkan, ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Kejujuran hati Robinson ini telah membuat himne itu relevan bagi banyak orang percaya sepanjang sejarah. Kita pun merasa demikian, walaupun banyak kali Tuhan menyatakan pertolongannya, kita cenderung melupakan Dia. Mari kita membuat Ebenezer kita untuk mengingatkan kita akan semua pertolongan Tuhan di masa lalu, sehingga kita tetap setia kepadanya.
Hal itu bisa kita lakukan dengan melalui doa, penyembahan, atau hal-hal simbolis lainnya. Itu akan menolong kita, sekali lagi, mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk banyak pertolongan-Mu yang kami alami di masa lalu. Ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu. Ampunilah jika kami cenderung melupakan-Mu ya Tuhan. Kami rindu memiliki orang-orang seperti Samuel yang mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Bapa, apapun tantangan yang kami hadapi saat ini, kami mau tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Kami mau sekali lagi dan berkali-kali lagi mengalami pertolongan-Mu di dalam nama Yesus, penolong kami yang hidup dan setia. Kami berdoa. Amin.